Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Halisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian data dan informasi. Jadi yang pertama itu ada hierarki data. Jadi semua informasi yang kita butuhkan itu semuanya itu berasal dari data. Jadi data mempunyai hierarki. Apa sih hierarki? Hierarki itu tingkatan. Jadi berdasarkan urutan yang paling kecil hingga paling besar. Jadi data juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama itu ada database, yang kedua ada file atau table, yang ketiga ada record atau baris, yang keempat ada file atau kolom, yang keenam ada bay, dan yang keenam ada bit. Nah, di sini juga ada metode akses record file. Jadi semua file itu menyimpan berbagai informasi. Informasi memiliki cara untuk mengakses sebuah informasi pada file. Jadi di sini juga ada metode pengaksesannya itu. Yang pertama ada metode akses berurutan, yang kedua ada metode akses langsung, yang ketiga ada metode akses berindeks, yang keempat ada metode akses berindeks berurutan, yang kelima ada metode file, yang keenam ada metode direct atau hash. Nah, di sini juga ada pendapat beberapa ahli komputer mengenai definisi file. Yang pertama itu menurut MC Led atau Person, yaitu mengartikan bahwa file itu koleksi rekaman yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, seperti satu file dari seluruh rekod yang berisi bidang kode-kode mata kuliah dan namanya. Di sini juga ada bahasa pada basis data, hardware atau perangkat keras. Yang pertama itu ada data definition language, yaitu kumpulan perintah struktur query language yang menggambarkan desain database berfungsi untuk membuat, mengubah, menghapus struktur atau definisi tipe data atau objek database. Nah, yang kedua ada manipulation language, yaitu elemen-elemen sintaks yang menyerupai bahasa pemrograman dan berfungsi untuk memanipulasi data. Lalu yang ketiga ada data control language, yaitu digunakan untuk merubah hak akses, memberikan roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Nah, di sini juga ada jenis-jenis data, yaitu yang pertama ada individual. Jadi individual ini basis datanya itu menyediakan data penting kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu ada dari perusahaan. Nah, yaitu mengakses informasi secara lebih efisien. Nah, terindistribusi juga yaitu menghubungkan cabang ke pusat. Ya, yang keenam juga ada publik. Jadi basis data yang dapat diakses basis datanya itu bisa diakses oleh siapa aja. Di sini juga ada fungsi dan tujuan sistem basis data. Yang pertama itu ada ketersediaan. Jadi menyediakan data yang penting. Yang kedua ada kecepatan. Jadi digunakan secara cepat tanpa menunggu. Yang ketiga ada kelengkapan. Jadi sudah lengkap sesuai dengan apa yang digunakan. Yang keempat ada akurasi, yaitu menghindari redundansi data. Yang kelima ada keamanan, yaitu tidak akan ada user lain yang dapat mengubah atau mengakses. Yang keenam ada storage atau data tidak perlu disimpan sembarangan. Ada tipe pengguna basis data. Yang pertama itu ada programmer aplikasi. Jadi seorang programmer yang menggunakan data manipulation language, yaitu untuk berinteraksi dengan basis data. Yang kedua ada user mahir, yaitu pengguna yang dapat menyatakan suatu query dan menggunakannya bahasa yang telah disediakan oleh database mana dengan sistem bahasa query. Yang ketiga ada user umum, yaitu pengguna yang memerlukan suatu program executable untuk berinteraksi dengan basis data. Yang keempat ada user khusus, yaitu pengguna yang fungsinya dikhususkan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, di sini juga ada pembuatan basis data pada Microsoft Office. Jadi basis data dapat dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Backstage, yaitu tampilan menunya itu dapat dilihat pada saat membuka akses ataupun pada saat menutup database. Lalu ada juga pembuatan basis data itu. Yang pertama itu membuat basis data, yang kedua ada menambahkan data pada basis data, yang ketiga ada membuat basis data menggunakan template, yang keempat ada membuat basis data tanpa template, dan yang kelima ada membuat database kosong.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.